Diajak makan malam damai oleh putriku setelah menolak biaya nikah mewahnya. Sampai di restoran, 3 pengacara sudah menunggu. Aku diancam tak boleh bertemu cucu. Aku tenang menelepon ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ibu Lestari, usianya sudah menginjak 62 tahun, dengan telaten mematut kebaya merah marun kesayangannya di depan cermin. Setiap lipatan kain, setiap sulaman, membawa kembali serangkaian kenangan berharga. Kebaya ini, pikirnya, adalah saksi bisu. Ia menyaksikan saat putri sematawayangnya, Putri, meraih toga wisuda SMA, kemudian wisuda sarjana dengan predikat cum laude, dan puncaknya, saat Putri mendapatkan promosi pertamanya di sebuah perusahaan multinasional yang dulu sangat dibanggakannya. Kini, kebaya ini kembali ia kenakan, namun dengan perasaan yang jauh berbeda. Bukan untuk merayakan, melainkan untuk sebuah makan malam, rekonsiliasi. Sebuah kata yang terasa asing dan hambar di lidahnya. 3 minggu. 3 minggu penuh keheningan dan kekecewaan sejak pertengkaran hebat itu pecah. Rasanya seperti baru kemarin sore. Kata-kata pedas Putri masih terngiang-ngiang di telinganya, mengoyak hatinya yang rentah. Putri, bersama tunangannya, Farel, dengan berani menuntut 650 juta rupiah. Sebuah angka yang fantastis, yang mereka inginkan dari uang asuransi almarhum suaminya, Bapak Rizwan. Uang itu, menurut Putri dan Farel, akan digunakan untuk membiayai pernikahan mereka yang mewah dan untuk uang muka apartemen di pusat kota. Ibu egois, teriak Putri kala itu, suaranya melengking tinggi, menusuk relung hati Ibu Lestari. Ibu duduk di atas uang itu sementara kami mau memulai hidup. Ibu Lestari, yang merasa tuntutan itu tidak masuk akal dan terlalu besar, hanya mampu menawarkan 150 juta rupiah. Baginya, sisa uang asuransi itu adalah jaminan masa tuanya, sebuah warisan dari almarhum suaminya yang telah ia kelola dengan sangat hati-hati. Penolakan itu, tentu saja, memicu kemarahan Putri. Kata-kata kasar dan tuduhan meluncur tanpa kendali, membuat Ibu Lestari terhuyung. Ia merasa putrinya telah berubah. Gadis kecilnya yang dulu manis, penuh kasih, dan selalu menghargai setiap pengorbanannya, kini seolah berganti rupa menjadi orang asing yang dingin dan penuh perhitungan. Hati Ibu Lestari remuk. Bagaimana bisa Putri, darah dagingnya sendiri, berbicara sekejam itu padanya? Bagaimana bisa uang merusak ikatan yang telah mereka bangun puluhan tahun? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, tanpa menemukan jawaban. Kebaya merah marun yang ia kenakan kini terasa seperti beban, bukan lagi simbol kebahagiaan. Ia memandang pantulannya di cermin. Wajahnya tampak lelah, dengan kerutan yang semakin dalam di sudut mata. Rambutnya yang mulai memutih sebagian besar, dulu selalu rapi, kini terlihat sedikit berantakan karena pikirannya yang kacau. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Malam ini, ia harus kuat. Malam ini, ia berharap bisa menemukan kembali putrinya, putri yang dulu ia kenal. Ia merapikan kerah kebaya, mencoba mengusir bayangan pertengkaran 3 minggu lalu. Ia harus menjaga harapan, sekecil apapun itu. Demi putri, demi cucunya yang akan segera lahir. Ia mengambil tas kecilnya, memastikan ponsel dan dompetnya ada di sana. Dengan langkah berat, ia meninggalkan kamarnya, menuju ruang tamu yang sepi, menunggu jemputan taksi online yang sudah ia pesan. Perjalanan ke restoran Desave terasa sangat panjang. Setiap detak jarum jam di arlojinya seolah menggema di telinganya. Ia mencoba memejamkan mata sebentar, berharap bisa mengusir kecemasan yang mendera. Namun, bayangan wajah Putri yang marah terus muncul. Ia ingat bagaimana putri kecilnya dulu selalu merengek minta digendong. Bagaimana putri remaja selalu berbagi cerita tentang teman-temannya, dan bagaimana putri dewasa selalu meminta nasihatnya sebelum mengambil keputusan penting. Semua kenangan manis itu kini terasa pahit, tertutupi oleh kabut tuntutan dan ancaman. Ia bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan caranya mendidik putri? Apakah ia terlalu memanjakan putri sehingga putri menjadi serakah? Ataukah Farel, tunangan putri, yang telah mengubah putrinya menjadi seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya,
menambah beban di pundaknya. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Ia hanya berharap, ada secercah harapan di balik semua kegelapan ini. Ia menggenggam erat tasnya, mencoba menguatkan diri. Siang itu, cuaca di Bandung sangat cerah, namun hati Ibu Lestari terasa mendung. Ia sedang sibuk merawat taman kecilnya, oase hijaunya yang selalu menjadi tempat pelarian saat pikirannya kalut. Tanah yang gembur, aroma bunga melati yang semerbak, dan celoteh burung-burung kecil biasanya mampu menenangkan hatinya. Namun hari ini, tidak. Pikirannya terus melayang pada Putri, pada pertengkaran mereka, dan pada janji-janji masa lalu yang kini terasa hampa. Ia mencabut rumput liar dengan gerakan lambat, sesekali menghela napas panjang. Tiba-tiba, ponselnya berdering, memecah keheningan siang. Ibu Lestari sedikit terkejut, namun segera meraih ponsel dari saku celemeknya. Nama, Putri, terpampang di layar. Jantungnya berdebar kencang. Apakah ini panggilan untuk meminta maaf? Apakah Putri akhirnya sadar? Ia menekan tombol jawab dengan tangan sedikit gemetar. "Halo, Nak," sapanya, berusaha terdengar tenang. Suara Putri terdengar lembut, bahkan hampir rapuh. "Ibu, maafin Putri. Mungkin kita berdua terlalu keras kepala." Putri tahu Putri salah ngomong kemarin. Kata-kata itu, meski sederhana, mengalirkan kelegaan yang luar biasa ke dalam hati Ibu Lestari. Air mata tanpa sadar mulai menggenang di pelupuk matanya. "Putri kangen Ibu." "Iya, Nak. Ibu juga kangen kamu," jawab Ibu Lestari, suaranya sedikit bergetar. "Putri mau ngajak Ibu makan malam. Farel yang traktir di Desava." "Boleh, Bu, ajakan itu sempurna." Desa. Restoran itu bukan sembarang tempat. Desava adalah saksi bisu kebahagiaan. Di sanalah, bertahun-tahun yang lalu, almarhum suaminya, Bapak Rizwan, merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25. Malam itu, mereka berdua menikmati hidangan lezat, berbagi tawa, dan berjanji akan selalu bersama. Kini, nama restoran itu disebut lagi oleh putrinya. Ini pasti pertanda baik, pikir Ibu Lestari. "Tentu saja, Nak. Ibu mau," jawab Ibu Lestari, senyum tipis mulai mengembang di wajahnya. Secercah harapan kembali menyala di dadanya. Putri terdengar senang. "Baik, Bu. Nanti Putri jemput jam 7 malam, ya. Jangan lupa pakai baju yang cantik." Setelah telepon ditutup, Ibu Lestari berdiri termangu di tengah taman. Sinar matahari terasa lebih hangat, bunga-bunga terlihat lebih semarak. Hatinya menghangat, dipenuhi harapan baru. Ia percaya, kehamilan Putri yang kini sudah memasuki usia 3 bulan telah melembutkan hatinya. Insting keibuannya pasti mulai muncul, membuatnya menyadari arti sebenarnya dari keluarga, dari ikatan darah. Ia membayangkan Putri, dengan perut yang sedikit membuncit, akan meminta maaf padanya secara langsung. Ia membayangkan mereka akan berpelukan, melupakan semua pertengkaran, dan memulai lembaran baru. Ia membayangkan akan ada tawa, cerita, dan mungkin, rencana-rencana bahagia untuk menyambut cucunya. Ibu Lestari segera menghentikan aktivitas berkebunnya. Ia masuk ke dalam rumah, langsung menuju kamarnya. Ia membuka lemari pakaiannya, mencari kebaya merah marun kesayangannya. Kebaya itu, yang tadi pagi ia kenakan dengan perasaan campur aduk, kini terasa berbeda. Ia membayangkan akan memakainya dengan senyum lebar, dengan hati yang lapang. Ia akan menjadi ibu yang baik, yang pemaaf, yang selalu ada untuk putrinya. Ia akan menunjukkan pada Putri bahwa ikatan keluarga jauh lebih berharga daripada harta apapun. Ia membayangkan malam itu akan menjadi awal yang baru. Sebuah awal di mana mereka bisa kembali menjadi keluarga yang utuh, yang saling menyayangi dan mendukung. Ia membayangkan Putri akan kembali ke pelukannya, dan segala perselisihan akan terkubur dalam-dalam. Harapan itu begitu kuat, begitu nyata di benaknya. Ia bahkan sudah membayangkan akan memesan hidangan favorit almarhum suaminya di Desava, sebagai bentuk kenangan dan harapan agar Bapak Rizwan juga ikut merasakan kebahagiaan rekonsiliasi ini. Namun, di balik semua optimisme itu, ada secuil keraguan yang menyelinap di sudut hatinya. Sebuah perasaan tidak nyaman yang samar, seperti bisikan angin yang nyaris tak terdengar. Ia mencoba mengabaikannya, menepisnya jauh-jauh.
Tidak, ini pasti hanya perasaannya saja. Putri pasti tulus. Putri pasti berubah. Ia harus percaya pada putrinya. Ia harus percaya pada kekuatan cinta seorang ibu. Ia menghela napas lagi, kali ini dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Ia mulai menyiapkan dirinya untuk malam yang penuh harapan. Malam yang ia yakini akan mengakhiri semua kesedihan yang telah ia rasakan selama 3 minggu terakhir. Ia tak sabar untuk bertemu putrinya. Ia tak sabar untuk merasakan kembali kehangatan keluarga. Ia tak sabar untuk mendengar kabar tentang cucunya yang akan segera lahir. Perjalanan menuju desa Ve terasa seperti sebuah ziarah. Ibu Lestari duduk di kursi belakang taksi, membiarkan lampu-lampu kota Bandung yang familiar melesat melewatinya. Hatinya, yang selama 3 minggu terakhir terasa berat seperti batu, kini dipenuhi harapan yang rapuh. Desa. Tempat itu menyimpan begitu banyak kenangan manis bersama almarhum suaminya, Rizwan. Ia ingat betul malam itu, perayaan pernikahan perak mereka. Rizwan, dengan jas terbaiknya, menggenggam tangannya erat, matanya berbinar penuh cinta. Kita berhasil, sayang, bisiknya saat itu. 25 tahun, dan aku masih akan memilihmu lagi dan lagi. Kenangan itu membuat setetes air mata lolos dari sudut matanya. Ia buru-buru menyekanya. Malam ini bukan untuk menangisi masa lalu, tapi untuk merajut kembali masa depan. Ia membetulkan letak kebaya merah marunnya. Ia ingin tampil baik, bukan hanya untuk putrinya, tapi juga untuk dirinya sendiri, untuk menghormati kenangan di tempat itu. Panggilan telepon putri tadi siang, suaranya yang lembut dan penuh penyesalan, terus terngiang. Mungkin kita berdua terlalu keras kepala, ya, mungkin memang begitu. Ia, sebagai ibu, seharusnya lebih sabar. Dan putri, dengan kehamilannya, pasti sedang sensitif. Ia sudah memaafkan putrinya. Ia hanya ingin keluarganya kembali utuh. Taksi berhenti di lobi desa Ve yang megah. Seorang petugas membukakan pintu untuknya. Selamat malam, Ibu. Sapaan ramah itu sedikit menenangkan kegugupannya. Ia melangkah masuk ke lobi yang beraroma lili segar dan kemewahan yang tenang. Alunan musik piano klasik mengalun lembut, sama seperti yang ia ingat. Ia menghampiri meja resepsionis, menyebutkan nama putrinya. Ah, ya, Ibu Lestari. Tamu Anda sudah menunggu. Silakan ikuti saya, kata seorang pelayan muda dengan senyum profesional. Jantung Ibu Lestari berdebar semakin kencang saat ia mengikuti pelayan itu, melewati meja-meja yang terisi oleh pasangan dan keluarga yang tampak bahagia. Lalu, ia melihatnya. Putri. Putrinya sedang duduk di sebuah meja di sudut yang agak privat, dekat jendela besar yang menghadap ke taman. Persis seperti yang ada di kerangka cerita, putrinya tampak bersinar. Kehamilan itu membuatnya semakin cantik. Rambutnya yang panjang tergerai indah, dan ia mengenakan gaun hamil berwarna biru pastel yang membuatnya tampak damai. Hati Ibu Lestari membuncah. Ia ingin segera berlari dan memeluk putrinya. Ia mempercepat langkahnya, senyum sudah terkembang di bibirnya. Putri. Panggilnya lembut. Putri menoleh. Senyumnya seketika merekah. Ibu. Ibu datang. Ia mulai beranjak dari kursinya, sedikit canggung dengan perutnya yang membuncit. Namun, senyum Ibu Lestari membeku di tengah jalan. Matanya beralih ke sosok di samping putrinya. Val. Ya, Farel tentu saja ada di sana. Farel berdiri, tersenyum lebar. Senyum yang selalu terasa terlalu lebar, terlalu dipaksakan. Tapi bukan itu masalahnya. Farel tidak datang sendiri. Di meja yang sama, duduk 3 pria lain. Mereka semua mengenakan setelan jas yang necis, rambut mereka tertata rapi, dan di samping kaki kursi mereka, tergeletak tas kerja dari kulit yang tampak mahal. Mereka terlihat seperti baru keluar dari ruang rapat dewan direksi, bukan seperti orang yang akan menikmati makan malam keluarga. Atmosfer di meja itu seketika berubah. Senyum putri yang tadi merekah, kini terlihat sedikit kaku. Ia tidak berani menatap mata ibunya. Ibu, kenalkan. Suara putri terdengar ragu, ini rekan-rekan Farel. Rekan-rekan? Ibu Lestari merasakan sesuatu yang dingin menjalari punggungnya. Harapan yang tadi membuncah, kini mengempis seperti balon yang ditusuk jarum. Perutnya, yang tadi terasa hangat oleh antisipasi, kini langsung mulas.
Ini bukan makan malam keluarga. Ini bukan rekonsiliasi. Selamat malam, Ibu Lestari, sapa salah satu pria, yang usianya tampak paling senior, mungkin akhir 40-an. Ia mengulurkan tangan. Saya Budi, pengacara Tuan Farel. Ibu Lestari menjabat tangan itu secara mekanis. Tangannya terasa dingin dan kering. Dua pria lainnya, yang lebih muda, hanya mengangguk sopan. Mata mereka memindai Ibu Lestari dengan tatapan yang tajam dan terukur. Tatapan yang tidak ramah. Silakan duduk, Bu, kata Farel dengan nada yang terlalu riang, menarik kursi untuk Ibu Lestari. Ibu Lestari duduk dengan kaku. Kebaya merah marun yang ia kenakan tiba-tiba terasa sesak, seolah mencekik lehernya. Ia menatap putrinya, mencari penjelasan. Tapi putri sibuk merapikan serbet di pangkuannya, menghindari tatapan ibunya dengan segala cara. Keheningan yang canggung menyelimuti meja mereka. Alunan piano yang tadi terdengar merdu, kini terdengar seperti dentingan yang menusuk telinga. Ibu Lestari memandang sekeliling. Desa Fau, tempat kenangan indahnya bersama Rizwan, kini terasa seperti penjara. Ia menyadari kesalahannya dengan jelas. Panggilan telepon putri tadi siang. Suara yang rapuh. Permintaan maaf. Pilihan restoran Desa Fau. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu bukan tanda penyesalan. Semua itu adalah jebakan. Ini bukan makan malam keluarga. Ini adalah rapat bisnis yang telah dirancang dengan matang. Sebuah rapat di mana ia adalah satu-satunya pihak yang tidak tahu agendanya. Sebuah rapat yang dirancang khusus untuk menyudutkannya. Rasa mulas di perutnya semakin menjadi, kini bercampur dengan rasa mual dan pengkhianatan yang pahit. Seorang pelayan datang untuk mengambil pesanan minuman. Farel memesan jus jeruk untuk putri dan dirinya sendiri. Ketiga pria berjas itu kompak memesan air mineral. Saat pelayan itu bertanya pada Ibu Lestari, lidahnya terasa keluh. Air putih saja, ujarnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Ia harus menjaga kepalanya tetap jernih. Begitu pelayan itu pergi, suasana kembali tegang. Pria yang mengaku bernama Budi itu langsung mengambil alih. Ia meletakkan tas kerjanya di atas meja, membukanya dengan satu gerakan yang terlatih, dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Ia mendorong map itu ke seberang meja, tepat di depan Ibu Lestari. Map itu meluncur di atas taplak meja linen yang licin, dan berhenti tepat di depan piring kosongnya. Ibu Lestari, Pak Budi memulai, suaranya datar dan profesional. Seolah sedang memimpin rapat, bukan berbicara dengan seorang ibu di sebuah restoran mewah. Kami di sini, atas permintaan Tuan Farel dan Nona Putri, untuk membantu ibu. Kami sudah siapkan beberapa dokumen agar kami bisa membantu mengelola keuangan ibu. Ia berhenti sejenak, menatap Ibu Lestari dengan tatapan yang seolah penuh simpati, namun terasa palsu. Mengingat usia ibu. Darah Ibu Lestari seketika mendidih. Rasa mulas di perutnya berganti menjadi amarah yang dingin. Ia memotong ucapan pria itu. Usia saya 62, katanya tajam, suaranya yang tadi pelan kini terdengar jelas dan tegas, membelah keheningan meja. Bukan 92. Ada jeda sepersekian detik. Pengacara itu tampak sedikit terkejut dengan ketegasan Ibu Lestari. Farel tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke matanya. Ibu ini masih tajam saja, katanya, mencoba mencairkan suasana, namun gagal total. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, senyum licik yang familiar itu kini terpasang di wajahnya. Tapi ini serius, Bu. Ini bukan dokumen biasa. Ini surat kuasa penuh. Surat kuasa penuh. Dua kata itu menggantung di udara, terasa berat dan mengancam. Agar kami, lanjut Farel, ia menekankan kata, kami, tapi matanya menatap tajam ke arah Ibu Lestari, bisa mengurus investasi dan properti ibu. Rumah, deposito, dan tentu saja, sisa asuransi almarhum ayah. Semua perlu dikelola dengan baik. Kami punya tim profesional untuk itu. Ia menunjuk ke arah dua pria muda yang sejak tadi diam seperti patung. Jantung Ibu Lestari terasa seperti diremas. Jadi ini tujuannya? Mereka tidak hanya menginginkan 650 juta rupiah. Mereka menginginkan semuanya. Mereka ingin mengambil alih seluruh hidupnya, seluruh peninggalan Rizwan. Ia tidak menanggapi Farel. Matanya beralih,
mencari satu-satunya orang di meja itu yang seharusnya berada di pihaknya. Putrinya. Ia menatap putri, menunggu. Menunggu pembelaan. Menunggu putrinya angkat bicara, membantah semua ini, mengatakan bahwa ini hanya salah paham. Ia menunggu putri mengatakan, "Tidak, Farel. Ini keterlaluan." Ia menunggu sisa-sisa gadis kecilnya yang dulu ia kenal, yang selalu membelanya jika ada yang mengganggunya. Putri, yang sejak tadi menunduk menatap pangkuannya, akhirnya mengangkat wajah. Dan hati Ibu Lestari hancur berkeping-keping. Mata yang menatapnya bukanlah mata putrinya. Mata itu dingin, kosong, dan penuh perhitungan. Tidak ada lagi kelembutan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi cinta. Yang ada hanya ambisi yang beku. Lalu, putri berbicara. Suaranya tidak lagi rapuh seperti di telepon tadi siang. Suaranya datar, tanpa emosi, seperti orang asing yang membacakan vonis. "Kalau ibu tidak tanda tangan," kata putri, setiap katanya menusuk seperti belati es, "ibu tidak akan pernah bertemu cucu ibu." Dunia Ibu Lestari seakan berhenti berputar. Suara alunan piano, dentingan sendok dan garpu, tawa dari meja lain, semuanya lenyap. Yang tersisa hanya suara putrinya yang bergema di telinganya. Tidak akan pernah bertemu cucu ibu. Ancaman itu, ancaman paling kejam yang bisa dilontarkan seorang anak kepada ibunya. Mereka menggunakan darah dagingnya sendiri, bayi yang belum lagi lahir, sebagai senjata untuk merampas hartanya. "Farel dan aku sudah sepakat," lanjut putri, seolah ibunya butuh penjelasan lebih rinci. "Anak ini butuh lingkungan yang suportif. Kami butuh fondasi yang kuat. Kalau ibu tidak bisa suportif dengan kami," ia mengucap kata suportif dengan penekanan sinis, "kami juga tidak bisa membiarkan ibu berada di dekat anak kami. Itu tidak sehat untuknya. Pilihan ada di tangan ibu." Pengkhianatan itu begitu dalam, begitu mutlak. Ibu Lestari merasa seolah ia terlempar ke dalam jurang yang gelap. Putrinya, putri kecilnya, telah hilang. Di depannya kini duduk seorang wanita asing yang kejam, yang rela mengorbankan ibunya sendiri demi uang dan apartemen mewah. Rasa sakitnya tak terperi, melebihi rasa sakit saat ia kehilangan suaminya. Ini adalah kematian yang lain. Kematian harapan. Restoran De Save yang megah itu seakan memudar di sekeliling Ibu Lestari. Alunan piano yang merdu kini terdengar seperti dentuman-dentuman sumbang di kejauhan. Gemerlap lampu kristal di atas kepalanya meredup menjadi bintik-bintik cahaya yang kabur. Tawa dari meja seberang terdengar seperti bisikan-bisikan jahat. Satu-satunya hal yang terasa nyata, yang menusuk tajam ke dalam kesadarannya, adalah wajah putrinya. Wajah putri, yang menatapnya dengan mata dingin dan penuh perhitungan itu. Pilihan ada di tangan ibu. Kata-kata itu terus terngiang, berputar-putar di benaknya seperti racun yang bekerja lambat. Ibu tidak akan pernah bertemu cucu ibu. Ancaman itu, begitu keji, begitu tidak terbayangkan, datang dari bibir yang dulu ia ciumi setiap malam sebelum tidur. Rasa sakitnya begitu menusuk, begitu dalam, hingga rasanya ia tidak bisa bernapas. Ia merasa hatinya, yang sudah retak sejak 3 minggu lalu, kini benar-benar pecah berkeping-keping. Ia menatap putrinya lekat-lekat. Ia mencari. Ia putus asa mencari sisa-sisa gadis kecilnya di dalam wanita asing yang duduk di hadapannya ini. Di mana putri kecilnya yang dulu menangis jika melihat kucing terluka? Di mana putri remajanya yang selalu membelanya jika ada tetangga yang usil? Di mana putri dewasanya yang selalu memeluknya erat saat ia merasa sedih? Tidak ada. Yang ia lihat hanyalah pantulan dari Farel. Seorang wanita yang dikendalikan oleh ambisi dan keserakahan tunangannya. Seorang wanita yang rela menukar ibunya, menukar akarnya sendiri, demi sebuah apartemen mewah dan gaya hidup yang ia pikir pantas ia dapatkan. Kehamilan itu, yang tadi siang ia yakini telah melembutkan hati putrinya, ternyata malah dijadikan senjata pamungkas untuk menghancurkannya. Rasa sakit itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, yang tajam, dan yang anehnya, menenangkan. Itu adalah kejernihan. Kejernihan yang datang dari keputusasaan yang paling dalam. Ia sadar, ia tidak sedang berhadapan dengan putrinya. Ia sedang berhadapan dengan musuh yang kebetulan memakai wajah putrinya. Dan ia tidak akan kalah.
Tidak di sini, tidak di tempat kenangannya bersama Rizwan. Tidak oleh orang-orang ini. Di tengah kekacauan batinnya, ia merasakan sesuatu yang ajaib. Tangannya yang tergeletak di atas pangkuannya, yang seharusnya gemetar hebat, yang seharusnya lemas tak bertenaga, justru terasa stabil. Stabil secara ajaib. Seolah-olah ada kekuatan lain yang mengalirkannya. Kekuatan dari Rizwan, mungkin, yang berbisik padanya untuk tegar. Dengan ketenangan yang ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya, ia menggerakkan tangannya yang stabil itu. Ia meraih tas kecilnya yang tergeletak di kursi sebelahnya. Ibu mau apa? Suara Putri terdengar. Ada nada gugup di sana, secercah nada panik yang nyaris tak kentara. Bagus, pikir Ibu Lestari. Kamu takut. Kamu tahu kamu sudah keterlaluan. Ibu Lestari tidak menjawab. Ia membuka tasnya, mengeluarkan ponsel pintarnya. Matanya tidak pernah lepas dari wajah putrinya, lalu beralih ke Farel yang kini menatapnya dengan alis bertaut, senyum liciknya sedikit memudar. Ketiga pengacara itu masih memasang wajah datar profesional, tapi mata mereka kini menatapnya waspada. Ibu Lestari membuka kunci ponselnya. Jarinya bergerak lincah di atas layar. Ia tidak perlu mencari di kontak. Ia menekan satu nomor panggilan cepat. Nomor yang sudah ia hafal di luar kepala, nomor yang selalu ia hubungi saat ia butuh pertolongan, saat ia butuh rasa aman. Telepon itu tersambung. Satu nada tunggu. Dua nada tunggu. Di seberang sana, suara serak seorang pria yang kelelahan menjawab. Halo, Bu? Ibu Lestari menarik napas dalam-dalam. Ia harus terdengar tenang. Ia tidak boleh terdengar panik atau putus asa. Ia harus terdengar seperti seorang ibu yang butuh bantuan anaknya. Halo, Gilang? Suaranya terdengar mantap, bahkan di telinganya sendiri. Ini Ibu. Ibu? Ada apa? Ibu baik-baik saja? Ini sudah malam. Suara Gilang di seberang sana langsung terdengar waspada. Insting dokternya, insting anak sulungnya, langsung bekerja. Ibu baik-baik saja, Nak. Tapi ibu butuh kamu, kata Ibu Lestari, matanya menatap lurus ke arah Farel. Ibu butuh kamu di Desave di Jalan Meridian. Sekarang. Ada jeda sejenak. Ibu Lestari bisa membayangkan Gilang sedang memproses permintaan itu. Desave? Jam segini? Desave? Tapi Bu, aku baru selesai jaga 24 jam. Aku baru sampai rumah, kata Gilang, suaranya terdengar letih. Ya, Ibu tahu kamu baru selesai jaga. Potong Ibu Lestari, suaranya tetap lembut namun tak terbantahkan. Ia tahu ia meminta banyak, tapi ini darurat. Datang saja. Ibu mohon. Kata, mohon, itu, kata yang jarang sekali ia gunakan pada Gilang, akhirnya menyegel keputusan itu. Oke, Bu. Aku datang. 20 menit. Jangan kemana-mana. Ibu baik-baik saja? Tanyanya lagi, kali ini penuh kekhawatiran. Ibu akan baik-baik saja begitu kamu sampai di sini, jawab Ibu Lestari. Oke. Aku jalan sekarang. Telepon ditutup. Ibu Lestari tidak memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Dengan gerakan yang pelan dan disengaja, ia meletakkan ponselnya di atas meja. Tepat di samping map dokumen biru tua yang disodorkan oleh pengacara bernama Budi itu. Ponsel hitamnya yang ramping. Map biru tua yang tebal. Sebuah pernyataan tanpa kata. Suasana di meja itu kini terasa 100 kali lebih tegang. Farel menatapnya dengan bingung sekaligus marah. Ibu telepon siapa? Tanyanya, nadanya tidak lagi seramah tadi. Putri tampak pucat. Ia menatap ponsel di atas meja seolah itu adalah bom waktu. Ibu, kenapa ibu telepon orang lain? Kita kan bisa selesaikan ini baik-baik, katanya lirih, tapi nada gugupnya semakin jelas. Ibu Lestari menatap mereka berdua, lalu beralih ke tiga pengacara yang masih diam. Ia tersenyum tipis, senyum pertama yang ia sunggingkan malam itu. Senyum yang tidak mengandung kebahagiaan sama sekali. Kita tunggu Gilang datang, katanya pelan, baru kita bicara lagi. Ia bersandar di kursinya, melipat kedua tangannya di depan dada. Ia akan menunggu. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Tapi untuk saat ini,
ia sudah memenangkan ronde pertama. Ia tidak lagi sendirian. Bala bantuannya sedang dalam perjalanan. 20 menit berikutnya terasa seperti 20 tahun. Keheningan di meja itu begitu pekat, begitu berat, hingga terasa seperti beban fisik yang menekan dada Ibu Lestari. Pelayan yang tadi mengantar minuman sudah kembali, menanyakan apakah mereka siap memesan makanan. Farel, dengan wajah kesal, mengibaskan tangannya dan menyuruh pelayan itu pergi. "Nanti kami panggil," geramnya. Ketiga pengacara itu tampak tidak nyaman. Mereka jelas tidak dibayar untuk duduk diam dalam perang dingin keluarga. Mereka saling berbisik, sesekali melirik jam tangan mereka. Pak Budi, si pengacara utama, mencoba sekali lagi. "Ibu Lestari, mungkin kita bisa selesaikan ini selagi menunggu." "Siapa tadi?" "Gilang. Kita bisa hemat waktu." "Tidak," potong Ibu Lestari. Suaranya tetap tenang, tapi ada nada baja di baliknya. "Kita tunggu Gilang." Wajah Farel semakin mengeras. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, ritme yang tidak sabar dan penuh amarah. Ia menatap tajam ke arah Ibu Lestari, seolah ingin melubanginya dengan pandangan. Tapi Ibu Lestari tidak gentar. Ia balas menatap Farel, tatapan yang datar dan tak terbaca. Ia sudah melewati batas ketakutannya. Putri, di sisi lain, tampak semakin hancur. Ia tidak lagi menatap siapa-siapa. Ia menunduk dalam-dalam, tangannya memegangi perutnya yang buncit. Entah ia melindungi bayinya, atau ia sedang menyembunyikan rasa malunya. Ibu Lestari merasakan secuil kasihan melihatnya, tapi perasaan itu segera ia tepis. Ini adalah konsekuensi dari pilihan putrinya sendiri. Tepat 20 menit setelah telepon ditutup, seperti yang dijanjikan, sesosok bayangan tinggi dan tegap muncul di pintu masuk restoran. Sosok itu bergerak cepat, melintasi lobi tanpa menghiraukan pelayan yang mencoba menyapanya. Ia berjalan lurus ke arah meja mereka. Dia adalah Gilang. Usianya 37 tahun, putra sulung Ibu Lestari, seorang dokter unit gawat darurat. Dan dia masih mengenakan seragam rumah sakitnya. Baju scrubs berwarna biru tua yang tampak kucel, dengan sedikit noda entah apa di bagian lengannya. Rambutnya acak-acakan, dan ada lingkaran hitam pekat di bawah matanya, bukti nyata dari jaga 24 jam yang baru saja ia selesaikan. Wajahnya lelah, sangat lelah. Tapi matanya tajam seperti elang. Kehadirannya seketika mengubah dinamika meja. Seolah-olah suhu di ruangan itu turun beberapa derajat. Gilang tidak perlu berteriak atau membuat keributan. Auranya yang tenang namun tegas, aura seseorang yang setiap hari berhadapan dengan hidup dan mati, memancar kuat dan membuat semua orang di meja itu tanpa sadar menegakkan punggung mereka. Gilang tiba di sisi meja. Ia tidak langsung duduk. Ia berdiri menjulang, matanya memindai satu persatu orang yang ada di sana. Pertama, ia menatap pengacara Budi dan timnya. Tatapan seorang dokter yang sedang menilai situasi darurat. Lalu, tatapannya beralih ke Farel. Dingin dan menusuk. Kemudian, ia menatap adiknya, Putri, yang masih tertunduk. Ada kilat kekecewaan yang mendalam di matanya. Terakhir, ia menatap ibunya. Tatapannya melembut seketika. "Ibu," sapanya pelan, ada nada khawatir yang jelas di suaranya. "Kamu datang, Nak," balas Ibu Lestari, suaranya sedikit bergetar. Kelegaan membanjirinya. Gilang mengangguk sekali. Lalu ia menarik kursi kosong di sebelah ibunya, meletakkan dirinya di antara Ibu Lestari dan para pengacara. Ia seolah menjadi benteng pelindung. Rapat keuangan keluarga di restoran, Gilang membuka suara. Suaranya serak karena lelah, tapi nadanya dingin dan penuh sarkasme. "Menarik." Ia tidak menunggu jawaban. Matanya tertuju pada map biru tua di atas meja, di samping ponsel ibunya. Tanpa meminta izin, ia mengambil map itu. Dengan gerakan cepat dan efisien, ia membukanya. Matanya memindai halaman pertama. Surat kuasa penuh. Gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Lalu ia mengangkat wajah, menatap lurus ke arah pengacara Budi. "Atas aset siapa?" Itu dokumen untuk membantu pengelolaan aset Ibu Lestari," jawab Pak Budi, suaranya tidak lagi sepercaya diri tadi. Gilang tidak mengalihkan pandangannya dari si pengacara. Membantu, atau mengambil alih?
Ia kemudian membalik beberapa halaman lagi, membaca sekilas pasal-pasal yang tercetak rapi. Alisnya terangkat. Ini mencakup segalanya. Properti, investasi, polis asuransi, bahkan rekening bank pribadi. Akhirnya, ia menutup map itu dengan pelan. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat seluruh meja terdiam. Ia menoleh ke ibunya. Wajahnya kini serius, mode dokter gawat daruratnya aktif sepenuhnya. "Bu," tanyanya langsung, "apa ibu minta bantuan mereka?" "Tidak," jawab Ibu Lestari tegas. "Apa ibu paham isi dokumen ini sebelum aku datang?" "Tidak sepenuhnya. Mereka baru saja memberikannya." "Apa ibu merasa tertekan?" Ibu Lestari terdiam sejenak, ia melirik putrinya yang semakin menunduk. "Ya." Gilang mengangguk. "Cukup. Ia sudah mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Ia kini memiliki diagnosis yang jelas atas situasi ini." Ia mengalihkan perhatiannya, bukan kepada para pengacara. Itu hanya pion. Ia menatap langsung ke otak di balik semua ini. Farel, kata Gilang, suaranya tenang namun mematikan. "Aku hargai niat baik kamu mau mengelola keuangan ibuku. Tapi sepertinya ada salah paham besar di sini." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Bisa beri saya waktu bicara dengan ibu saya?" Ia berhenti sejenak, untuk memberikan penekanan. "Sendiri. Itu bukan permintaan. Itu adalah perintah." Farel tampak kaget. Ia jelas tidak menyangka akan ada intervensi sekuat ini. Ia melirik ke arah para pengacaranya, mencari dukungan. Tapi mereka hanya diam, membiarkan klien mereka yang menanganinya. "Dengar, Gilang," Farel mencoba tersenyum, mengembalikan sikap sok akrabnya. "Ini urusan keluarga. Kamu mungkin tidak paham konteksnya. Kami hanya ingin membantu." "Justru karena ini urusan keluarga," potong Gilang, suaranya menajam. "Kalian," ia menunjuk ketiga pengacara itu dengan dagunya, "bukan keluarga. Jadi, silakan beri kami privasi." Ia menatap Farel lagi. "Kamu juga. Ajak tim kamu ke bar sana. Pesan minuman. Nanti tagihannya biar aku yang bayar." Itu adalah penghinaan yang telak, disampaikan dengan ketenangan seorang profesional. Farel memerah. Egonya jelas terluka. Ia ingin membantah, ia ingin melawan. Tapi ada sesuatu dalam tatapan Gilang. Sesuatu yang lelah namun berbahaya, yang membuatnya berpikir dua kali. Ia melihat ke arah Putri, seolah meminta persetujuan. Putri akhirnya mengangkat wajahnya sedikit. Ia melirik kakaknya, Gilang. Lalu ia mengangguk kecil ke arah Farel. Sebuah tanda menyerah. Dengan napas yang mendengus kesal, Farel berdiri. "Baik. 15 menit, katanya ketus. Ia memberi isyarat kepada tim pengacaranya. Mereka bertiga segera membereskan tas mereka, tampak lega bisa keluar dari situasi yang tidak nyaman itu. Farel memimpin jalan, mereka pindah ke area bar di seberang ruangan, tempat yang cukup jauh untuk tidak bisa mendengar, tapi cukup dekat untuk mengawasi. Putri tetap duduk di kursinya, membeku. Gilang menatap adiknya. "Kamu juga, Putri? Atau kamu mau tetap di sini mendengar pembicaraan orang dewasa?" Putri tersentak, seolah ditampar. Matanya berkaca-kaca. Dengan gerakan kaku, ia bangkit, kursinya berderit pelan. Ia berjalan menyusul Farel tanpa sepatah kata pun, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Kini, tinggallah Ibu Lestari dan Gilang berdua di meja itu. Meja itu terasa sangat lengang setelah Putri dan Farel beranjak pergi, diikuti oleh 3 pengacara berwajah masam. Gilang tidak memperhatikan mereka. Matanya tertuju sepenuhnya pada ibunya. Ia melihat getaran halus di tangan ibunya yang tergeletak di atas meja. Ia melihat jejak air mata yang sudah mengering di pipinya, yang coba disamarkan oleh bedak tipis. Kelelahan dari jaga 24 jam seakan lenyap, digantikan oleh adrenalin yang dingin dan amarah yang terfokus. "Bu," katanya lagi, kali ini suaranya lebih lembut, tapi tetap mendesak. "Ceritakan pelan-pelan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang mereka katakan sampai ibu terpaksa meneleponku?" Ibu Lestari menarik napas panjang. Rasanya berat sekali untuk mengulang kata-kata itu.
Rasanya seperti mengakui sebuah kekalahan, sebuah kegagalan sebagai seorang ibu. 3 minggu lalu, Putri dan Farel datang ke rumah. Ia memulai, suaranya pelan. Mereka minta uang. 650 juta. Dari asuransi almarhum ayahmu. Gilang mengernyit. 650 juta? Untuk apa? Pernikahan mewah. Dan uang muka apartemen, jawab Ibu Lestari. Ibu bilang tidak bisa. Ibu tawarkan 150 juta, itu pun sudah besar. Tapi mereka tidak mau. Putri, dia marah sekali. Dia bilang ibu egois. Gilang mendengus. Itu bukan hal baru. Ia tidak pernah menyukai Farel, dan ia sudah lama melihat perubahan pada adiknya sejak mereka bersama. Lalu makan malam ini? Jebakan? Ibu Lestari mengangguk. Air mata kembali menggenang. Tadi siang dia telepon. Suaranya lembut sekali. Dia minta maaf. Dia bilang dia kangen. Dia bilang Farel yang traktir di desa Fau, untuk rekonsiliasi. Ia menelan ludah, rasa pahit pengkhianatan itu kembali terasa di tenggorokannya. Ibu percaya, Gilang. Ibu berharap kehamilannya membuat dia sadar. Lalu ibu sampai di sini, dan ada 3 pengacara. Gilang menyimpulkan, rahangnya mengeras. Lalu mereka menyodorkan surat kuasa penuh itu. Ya, bisik Ibu Lestari. Dan saat ibu menolak. Ia berhenti. Saat ibu menolak. Apa, Bu? Desak Gilang lembut. Ibu Lestari akhirnya mengangkat wajahnya, menatap mata putranya. Dia mengancam ibu, Gilang, suaranya pecah. Putri bilang, kalau ibu tidak tanda tangan surat itu, kalau ibu tidak memberikan mereka apa yang mereka mau, ibu tidak akan pernah diizinkan bertemu cucu ibu. Anak yang ada di kandungannya. Hening. Gilang tidak bergerak. Ia hanya menatap ibunya. Tapi Ibu Lestari bisa melihat perubahan itu. Otot-otot di rahangnya menegang begitu kuat, hingga tampak menonjol di bawah kulitnya. Kelelahan di matanya lenyap total, digantikan oleh kilat yang dingin dan berbahaya. Sebagai dokter UGD, Gilang terbiasa mengendalikan emosinya. Ia melihat trauma dan kekejaman setiap hari. Tapi ini berbeda. Ini adalah ibunya. Ini adalah adiknya. Dia tidak main-main. Gilang, kata Ibu Lestari lirih, seolah membaca pikiran putranya. Tadi, saat ibu menatap matanya, itu bukan putri yang kita kenal. Matanya dingin. Dia serius. Gilang memejamkan matanya sejenak, menghela napas melalui hidung. Ia sedang memproses. Ia sedang memetakan situasinya. Surat kuasa penuh. Ancaman emosional. Eksploitasi lansia. Pemerasan. Ia membuka matanya. Mode dokternya kembali aktif, menggantikan amarah sesaatnya. Ia perlu memastikan satu hal. Ini adalah langkah paling penting. Bu, katanya dengan nada yang sangat tenang, nada yang ia gunakan saat berbicara dengan pasien yang kebingungan. Ibu maaf, aku harus tanya ini. Ini penting sekali. Ibu Lestari mengangguk. Tanya apa saja. Dalam beberapa bulan terakhir ini, apa ibu merasa sering lupa? Misalnya, lupa taruh kunci, lupa nama orang yang baru dikenal, lupa jalan pulang. Ibu Lestari menatapnya, sedikit bingung. Ya, kadang-kadang. Lupa taruh kacamata. Itu wajar kan di usiaku? Oke. Apa ibu pernah merasa bingung? Misalnya, bingung ini hari apa? Atau bingung kenapa ibu ada di satu tempat? Lanjut Gilang, matanya menatap ibunya dengan fokus yang tajam. Apa ibu pernah kesulitan mengambil keputusan sederhana? Misalnya, mau masak apa hari ini? Atau mau pakai baju apa? Ibu Lestari terdiam. Ia akhirnya mengerti arah pertanyaan putranya. Mereka, Farel dan tim pengacaranya, pasti akan menggunakan argumen itu. Bahwa ia sudah pikun. Bahwa ia tidak lagi kompeten untuk mengelola keuangannya sendiri. Aliansi alih tersinggung, Ibu Lestari tertawa. Tawa yang singkat, kering, dan getir. Gilang, katanya, menggelengkan kepalanya. Kamu pikir ibumu ini sudah pikun? Ibu tidak berpikir begitu, jawab Gilang serius. Tapi mereka pasti akan mencoba membangun narasi itu. Aku harus yakin. Aku harus punya bukti. Bukti?
Ibu Lestari tersenyum. Bulan lalu. Polis asuransi mobil ibu akan habis. Agen yang baru mengirimkan proposal perpanjangan. Preminya naik 15%. Katanya karena inflasi. Gilang mendengarkan dengan saksama. Ibu tidak langsung tanda tangan. Lanjut Ibu Lestari, matanya kini berkilat-kilat, menunjukkan kecerdasannya yang masih utuh. Ibu baca setiap klausul di proposal baru itu. Ibu bandingkan dengan polis tahun lalu. Ibu menemukan mereka mengubah klausul penyesuaian nilai pertanggungan tanpa memberitahu ibu. Mereka juga menambahkan biaya administrasi yang tidak ada sebelumnya. Lalu, tanya Gilang, mulai tersenyum tipis. Lalu ibu telepon agen itu. Ibu jelaskan temuanku. Ibu berdebat dengannya selama 45 menit. Ibu mengutip peraturan OJK tentang transparansi polis. Ibu bilang ibu akan pindah ke kompetitor. Akhirnya, Ibu Lestari bersandar sedikit, tampak bangga. Agen itu menyerah. Dia kembalikan klausulnya seperti semula, menghapus biaya administrasi, dan ibu berhasil negosiasi ulang preminya. Preminya jadi lebih murah dari tahun lalu. Ibu hemat Rp2.300.000. Ia menatap putranya. Apa orang pikun bisa melakukan itu? Senyum Gilang merekah. Senyum tulus pertama malam itu, penuh kelegaan dan kebanggaan. Ia meraih tangan ibunya di atas meja. Tidak, Bu, katanya. Ibu adalah orang paling kompeten yang aku kenal. Jauh lebih kompeten daripada aku dalam urusan seperti itu. Ia menggenggam tangan ibunya erat. Oke. Ibu tidak pikun. Ibu sangat tajam. Itu bagus. Itu sangat bagus. Jadi, apa rencana kita? Tanya Ibu Lestari. Kita lawan, kata Gilang. Tapi kita tidak perlu. Jadi, bagaimana Bu? Suara sombong itu memotong ucapan Gilang. Farel sudah kembali ke meja, tidak sabar. Ia tidak sendirian. Putri dan ketiga pengacaranya mengekor di belakangnya, seperti rombongan yang siap mengeksekusi. Farel jelas merasa sudah memberi waktu cukup. Ia pasti berpikir, setelah berbicara dengan Gilang, ibunya akan semakin terintimidasi. Sudah selesai diskusi keluarganya? Tanya Farel, senyum liciknya kembali terpasang. Ia menepuk-nepuk map biru tua di atas meja. Jadi, ibu mau tanda tangan sekarang? Kita semua sudah lelah, ingin segera pulang. Ibu Lestari merasakan genggaman tangan Gilang mengerat di tangannya, memberinya kekuatan. Ia menarik napas pelan. Ia melihat ke arah putranya, yang mengangguk kecil. Ibu bisa. Perlahan, Ibu Lestari berdiri. Gerakannya anggun, tidak terburu-buru. Kebaya merah marun itu kini terasa pas di badannya, seperti baju zirah. Ia menatap Farel, lalu Putri, lalu ketiga pengacara itu. Ia tidak lagi merasa mulas atau takut. Ia hanya merasa lelah dengan permainan mereka. Ya, Tuan Farel, kata Ibu Lestari, suaranya jernih dan mantap, menggema di meja mereka. Saya sudah ambil keputusan. Senyum Farel melebar. Ia mengira ia telah menang. Ia bahkan memberi isyarat kepada pengacaranya untuk menyiapkan pulpen. Tapi, lanjut Ibu Lestari, membiarkan kata itu menggantung sejenak, menikmati raut wajah Farel yang mulai berubah. Sebelum saya tanda tangan apapun. Ia meraih ponselnya dari atas meja. Ada satu orang lagi yang ingin bicara. Wajah Farel yang tadi penuh kemenangan seketika membeku. Apa? Siapa lagi? Ibu Lestari tidak menjawabnya. Ia dengan tenang membuka daftar kontaknya. Ia menekan satu nama. Ia menyalakan pengeras suara agar semua orang bisa mendengar. Telepon berdering. Sekali. Dua kali. Halo, selamat malam. Sebuah suara wanita yang tajam, profesional, dan terdengar senior menjawab. Halo, Ibu Hana? Sapa Ibu Lestari, nadanya sopan namun penuh keyakinan. Ini Lestari. Lestari Rizwan. Ah, Lestari. Ya, ada apa? Tumben menelepon malam-malam begini, balas suara di seberang. Maaf saya mengganggu, Bu Hana, tapi saya sedang ada di restoran Desave di Jalan Meridian, kata Ibu Lestari, matanya menatap lurus ke arah Farel. Sepertinya saya butuh bantuan Ibu sekarang juga. Ada jeda singkat. Desave?
Ada masalah, Lestari? Ada beberapa pihak di sini yang sangat ingin saya menandatangani dokumen pengelolaan aset. Saya rasa, Ibu perlu melihatnya, kata Ibu Lestari. Begitu, suara Ibu Hana terdengar dingin. Dokumen yang itu? Bukan, Bu. Dokumen versi mereka, jelas Ibu Lestari. Makanya, saya ingin Ibu datang. Tolong bawa dokumen yang kita siapkan 2 minggu lalu. Saya mengerti. Saya sedang di jalan pulang, kebetulan tidak terlalu jauh dari Meridian. Beri saya 15 menit, kata Ibu Hana. Jangan tanda tangani apapun. Jangan katakan apapun lagi. Tunggu saya. Baik, Bu Hana. Terima kasih. Sampai jumpa. Panggilan ditutup. Ibu Lestari meletakkan kembali ponselnya di atas meja. Ia menatap rombongan di depannya. Gilang kini berdiri di sampingnya, menatap mereka dengan tangan terlipat di dada. Wajah Farel telah berubah drastis. Dari percaya diri, menjadi bingung, dan kini ada jejak kepanikan yang nyata di matanya. Ia menoleh ke pengacaranya, Pak Budi. Ibu Hana? Ibu Hana siapa? Bisik Farel panik. Pak Budi dan rekan-rekannya saling pandang. Mereka menggelengkan kepala. Nama itu tidak ada dalam persiapan mereka. Ini adalah variabel yang tidak diketahui. Dan dalam dunia hukum, variabel yang tidak diketahui adalah mimpi buruk. 15 menit berikutnya terasa jauh lebih menegangkan daripada 20 menit menunggu Gilang. Penantian pertama adalah penantian yang penuh ketakutan bagi Ibu Lestari. Penantian kedua ini adalah perang urat syaraf. Farel, yang tadi begitu sombong, kini tidak bisa diam. Ia mondar-mandir di dekat meja, sesekali berbisik penuh amarah kepada Pak Budi. Siapa dia? Kamu tidak cari tahu siapa pengacara lamanya? Bagaimana bisa ada dokumen lain? Dokumen apa yang disiapkan 2 minggu lalu? Pak Budi, si pengacara yang necis, kini tampak sedikit berkeringat di bawah kerah kemejanya. Tenang, Pak Farel. Kita tidak tahu siapa dia. Mungkin hanya pengacara tua biasa, temannya. Dokumen kita kuat. Surat kuasa ini? Diam, sentak Farel pelan, amarahnya mulai tidak terkendali. Kalian bilang ini akan mudah. Kalian bilang dia hanya ibu rumah tangga tua yang kesepian. Putri duduk membatu di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Ia memegangi perutnya, napasnya terlihat pendek-pendek. Ia menatap ibunya, lalu Gilang, lalu Farel. Ia tampak seperti terjebak di antara dua kekuatan besar yang siap berbenturan, dan ia terlalu lemah untuk memilih sisi. Ibu Lestari, sebaliknya, merasa sangat tenang. Ia kembali duduk di kursinya, Gilang berdiri tegap di belakangnya seperti seorang pengawal. Ibu Lestari menyesap air putihnya pelan-pelan. Ia menikmati kepanikan di wajah Farel. Ia menikmati kebingungan di wajah para pengacara itu. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa memegang kendali. Ia melirik Gilang, yang memberinya kedipan mata meyakinkan. Putranya ada di sini. Bantuannya yang satu lagi sedang dalam perjalanan. Tepat 15 menit kemudian, sosok seorang wanita memasuki restoran. Dia bukan Gilang, yang datang dengan seragam kusut dan aura kelelahan. Wanita ini adalah antitesisnya. Usianya mungkin sekitar 70 tahun, tapi ia berjalan dengan punggung tegak lurus. Setiap langkahnya penuh keyakinan. Ia mengenakan blus batik sutra berwarna gelap yang sangat elegan, dipadukan dengan celana bahan dan sepatu hak rendah yang mahal. Rambutnya yang putih keperakan disanggul modern dengan rapi. Ia membawa tas kerja dari kulit berwarna coklat tua yang tampak berat. Pelayan yang sama, yang tadi tampak gugup dengan meja mereka, bergegas menghampirinya. "Selamat malam, Ibu. Ada yang bisa?" Wanita itu, Ibu Hana, bahkan tidak memperlambat langkahnya. Ia hanya memberi isyarat tangan singkat kepada si pelayan, matanya sudah terkunci pada meja di sudut. Ia berjalan lurus ke arah mereka, auranya begitu kuat hingga beberapa tamu di meja lain menoleh untuk melihat. Ia bukan sekadar pengacara tua. Ia adalah seseorang yang terbiasa dihormati. Ibu Hana tiba di meja. Ia meletakkan tas kerjanya di kursi kosong di sebelah Ibu Lestari. Pertama, ia menoleh ke Ibu Lestari dan tersenyum tipis. Senyum yang hangat, namun penuh kekuatan. "Maaf saya terlambat, Lestari,
ujarnya, suaranya jernih dan tajam, terdengar jelas oleh semua orang. Lalu lintas di dagu malam ini luar biasa. Ia kemudian berbalik, menghadap Farel dan ketiga pengacaranya. Ia memindai mereka satu persatu, dari atas ke bawah. Tatapannya dingin, analitis, seolah sedang menilai lawan yang tidak sepadan. "Selamat malam," sapanya, nadanya formal. Ia menunjuk ke map biru tua yang masih tergeletak di tengah meja. "Saya dengar ada yang ingin Ibu Lestari tanda tangani malam ini." Pak Budi mencoba mengembalikan sikap profesionalnya, berdeham dan mengulurkan tangan. "Selamat malam. Saya Budi Hartono, dari kantor hukum Hartono O Partners. Kami mewakili kepentingan klien kami, Tuan Farel dan Nona Putri, untuk membantu Ibu Lestari dalam." Ibu Hana menatap tangan yang terulur itu sejenak, lalu memilih untuk mengabaikannya. Ia tidak menjabatnya. Sebagai gantinya, ia mengangkat satu tangannya, telapak tangannya menghadap Pak Budi. Sebuah gerakan sederhana, namun efektif menghentikan ocehan pengacara itu seketika. "Bantuan," kata Ibu Hana, seolah sedang mencicipi kata yang aneh. "Saya mengerti." Ia memalingkan wajahnya dari Pak Budi, seolah ia tidak lagi penting. Tatapannya beralih ke Farel, yang tampak menelan ludah. "Sebelum kita membahas bantuan yang Anda tawarkan dengan begitu murah hati itu," lanjut Ibu Hana, nada sarkasmenya begitu tipis namun tajam, "mungkin Tuan Farel," ia menyebut nama itu dengan penekanan, "dan rekan-rekan pengacara Anda yang terhormat ini," ia melirik sinis ke arah tiga pria berjas itu, "ingin melihat dokumen yang sudah sah secara hukum ini terlebih dahulu. Ini bukan lagi pertarungan. Ini adalah eksekusi." Ibu Hana berbalik ke tas kerjanya. Ia tidak terburu-buru. Ia membuka kuncinya. Suara, klik, logam itu terdengar sangat keras di tengah keheningan yang mencekam. Ia mengeluarkan sebuah map lain. Map ini berwarna coklat tua, tebal, dan dijilid dengan rapi. Map ini memancarkan aura legalitas yang jauh lebih solid daripada map biru milik Pak Budi. Ia meletakkan map coklat itu di atas meja, di samping map biru. Sebuah perbandingan yang mencolok. "Ini," kata Ibu Hana, menepuk map coklat itu dengan jarinya, "adalah dokumen yang akan mengatur semua diskusi kita malam ini." Ia menatap lurus ke arah Pak Budi. "Silakan. Anda boleh membacanya terlebih dahulu. Sebagai sesama praktisi hukum, saya yakin Anda akan sangat tertarik dengan isinya." Wajah Pak Budi, pengacara Farel yang sejak awal memasang tampang superior, kini berubah pucat. Ada keraguan di matanya saat ia mengulurkan tangan untuk mengambil map coklat tua yang disodorkan oleh Ibu Hana. Ia membukanya dengan gerakan yang tidak lagi mantap. Matanya yang terlatih segera memindai halaman pertama, mencari kata kunci legal. Ibu Lestari bisa melihat momen ketika Pak Budi menemukannya. Bahunya sedikit merosot. Ia membaca lebih cepat, napasnya tertahan. Ia membalik halaman, lalu halaman berikutnya, matanya melebar nyaris tak kentara. Farel, yang tidak mengerti bahasa hukum, menjadi tidak sabar. "Apa? Isinya apa? Itu surat apa?" desaknya, suaranya serak. Ibu Hana tidak membiarkan Pak Budi yang menjawab. Ia yang memegang kendali penuh atas panggung ini. Ia meletakkan tangannya di atas meja, jemarinya terkepal ringan. "Itu," kata Ibu Hana, suaranya tenang namun mematikan, "adalah akta pembentukan dana amanat. Sebuah trust fund." Farel dan Putri menatapnya bingung. "Dana amanat? Apa itu?" "Artinya," jelas Ibu Hana, beralih menatap Farel seolah sedang mengajar anak kecil, "seluruh aset yang Anda dan klien Anda incar malam ini, rumah Ibu Lestari, semua rekening investasinya, semua polis asuransinya, termasuk polis asuransi jiwa almarhum Bapak Rizwan yang sebesar 1,5 miliar itu, sudah tidak lagi atas nama Ibu Lestari." Perut Farel melorot. "Apa maksudmu? Dipindahkan ke siapa? Ke Gilang?" "Tidak secepat itu, Tuan Farel," senyum Ibu Hana tipis. "Aset-aset itu telah dipindahkan ke dalam sebuah entitas hukum baru. Namanya, Dana Amanat Keluarga Rizwan. Dan," lanjut Ibu Hana, ia mengambil dokumen itu dari tangan Pak Budi yang masih termangu, "dokumen ini adalah akta irreversibel." "Irreversibel?" ulang Putri, suaranya bergetar. "Artinya,
Tidak bisa dibatalkan, kata Ibu Hana, menekankan setiap kata. Tidak bisa diubah oleh siapapun. Bahkan, ia melirik Ibu Lestari, oleh Ibu Lestari sendiri. Beliau sudah melepaskan kepemilikannya atas aset-aset itu selamanya. Ini adalah pukulan pertama. Farel terhuyung, tapi masih mencoba berdiri. Oke, jadi uangnya ada di dana amanat. Lalu siapa yang dapat uangnya? Putri kan anaknya? Dia ahli warisnya. Kami bisa tuntut itu. Tentu saja Putri adalah ahli waris, kata Ibu Hana. Ia membalik ke halaman lampiran. Tapi bukan dia penerima manfaat utamanya. Apa? Farel berteriak, membuat beberapa tamu di meja lain menoleh. Ibu Hana melanjutkan, seolah tidak terganggu. Penerima manfaat dari dana amanat keluarga Rizwan ini adalah, ia membaca pelan-pelan, menikmati setiap detiknya, semua cucu Ibu Lestari, yang sudah lahir, maupun yang belum lahir. Jantung Ibu Lestari berdebar kencang. Inilah bagiannya. Putri, yang sejak tadi diam, tersentak. Ia memegangi perutnya. Cucu? Anakku? Tepat sekali, Nona Putri, kata Ibu Hana. Anak Anda. Saat ia lahir nanti, ia akan menjadi penerima manfaat pertama dari dana amanat ini. Dana ini akan membiayai pendidikannya sampai jenjang tertinggi, biaya kesehatannya, dan kebutuhannya yang wajar. Semuanya. Wajah Farel berubah dari merah pada menjadi kelabu. Ia mulai mengerti. Uang itu ada. Uang itu untuk anaknya. Tapi, bagaimana kami mendapatkannya? Siapa yang memegang uangnya? Ibu Hana tersenyum. Inilah skakmat. Sebuah dana amanat, tentu saja, membutuhkan seorang wali pengelola, katanya. Seseorang yang ditunjuk secara hukum untuk mengelola aset, melakukan investasi, dan yang terpenting, menyetujui setiap sen pengeluaran untuk para penerima manfaat. Seseorang yang memiliki wewenang penuh. Ibu Hana membalik ke halaman terakhir, ke bagian tanda tangan. Dan wali pengelola yang ditunjuk secara mutlak oleh Ibu Lestari dalam akta ini, ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah Gilang yang berdiri diam di belakang ibunya, lalu beralih ke Farel. Adalah putranya, Dr. Gilang. Hening. Suara dentingan piano, suara orang berbincang, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah deru napas Farel yang berat dan isak tangis Putri yang mulai tertahan. Gilang, kakak laki-lakinya, orang yang paling membencinya, kini memegang seluruh kendali atas warisan yang ia rasa menjadi haknya. Uang untuk anaknya kini harus melalui persetujuan Gilang. Setiap tagihan rumah sakit, setiap tagihan sekolah, setiap permintaan, harus melewati meja Gilang. Farel meledak. Ini tidak adil, teriaknya. Kali ini ia benar-benar mengamuk, menunjuk-nunjuk wajah Ibu Lestari. Ini perampokan. Ini curang. Putri kan anaknya. Dia yang mengandung cucumu. Kenapa semua diberikan pada Gilang? Kenapa? Ia beralih ke pengacaranya. Kamu, gugat ini, gugat mereka. Bilang ibu tua ini tidak kompeten. Bilang dia dipaksa oleh Gilang. Kita bisa menangkan ini. Pak Budi, si pengacara, menggelengkan kepalanya pelan, wajahnya kalah. Tidak bisa, Pak Farel. Apa maksudmu tidak bisa? Kamu pengacara. Lakukan sesuatu, raung Farel. Dokumen ini sempurna, kata Pak Budi, suaranya lesu. Akta ini dibuat 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu. Fakta itu menghantam Putri seperti kereta barang. 2 minggu lalu. Itu seminggu penuh sebelum ia menelepon ibunya, berpura-pura minta maaf. Itu sebelum ia merencanakan jebakan makan malam ini. Ibunya, wanita yang ia anggap lemah dan pikun, telah bergerak lebih dulu. Ibunya sudah tahu. Ibunya sudah mengantisipasi pengkhianatannya. Tidak, Ida. Putri mulai terisak hebat, tangisannya kini pecah. Ibu, bagaimana ibu bisa lakukan ini padaku? Aku anakmu, Bu anakmu. Farel, melihat rencananya hancur berkeping-keping, menjadi kalap. Ia tidak mendapatkan 650 juta. Ia tidak mendapatkan sepeser pun. Ia malah kini terikat pada Gilang untuk biaya anaknya.
Semua rencananya untuk memakai uang itu sebagai modal bisnisnya, untuk membeli apartemen mewah atas namanya. Semuanya sirna. Putri kan anaknya. Teriaknya sekali lagi, putus asa. Ibu Lestari, yang sejak tadi dia mendengarkan Ibu Hana menjabarkan kemenangannya, akhirnya berdiri. Ia merasa tenang. Ia merasa kuat. Kebaya merah marun ini, saksi bisu hidupnya, kini menjadi saksi pembebasannya. Ia menatap Farel. Bukan putrinya. Ia menatap lurus ke mata pria yang telah meracuni pikiran anaknya. Saya tidak memotong hak putri, kata Ibu Lestari, suaranya jernih dan tegas, membelah tangisan putrinya. Anaknya, cucu saya, akan terjamin hidupnya. Lebih terjamin daripada jika uangnya saya berikan padamu. Ia mengambil langkah lebih dekat, tatapannya tak gentar. Saya melindungi warisannya. Dari kamu. Dua kata terakhir itu diucapkannya dengan penekanan yang dingin. Farel terdiam. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ia telah kalah telak. Ia menatap putri dengan marah. Ini semua salahmu. Kamu tidak bisa mengurus ibumu sendiri. Ia mencengkeram lengan putri dengan kasar. Ayo pergi. Pergi dari sini. Farel, sakit perutku. Rintih putri, sambil memegangi perutnya, tapi Farel tidak peduli. Ia menarik putri, yang terisak-isak, bangkit dari kursinya. Ia berjalan cepat meninggalkan meja itu, menyeret putri yang sedang hamil di belakangnya. Tiga pengacara yang malu itu buru-buru mengemasi tas mereka, seperti sekawanan tikus yang kapalnya karam, mengikuti klien mereka yang marah keluar dari restoran. Meja itu kembali hening. Map biru tua milik Farel masih tergeletak di sana, terlupakan. Map coklat tua milik Ibu Hana tertutup rapi. Ibu Lestari perlahan duduk kembali. Kakinya terasa lemas. Kini, setelah adrenalinnya surut, ia merasakan kelelahannya. Gilang segera memindahkan kursinya, duduk di samping ibunya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya meraih tangan ibunya yang mulai gemetar, dan menggenggamnya erat. Ibu Hana memberi isyarat kepada pelayan. Tolong bawakan kami 3 teh hangat. Dan singkirkan map ini, katanya, menunjuk map biru itu dengan jijik. Ibu Lestari bersandar di kursinya. Ia menatap putranya, lalu pengacaranya yang hebat. Ia selamat. Ia berhasil melewati badai itu. Ia tidak kehilangan apa-apa. Kecuali, mungkin, putrinya. Selamanya. 6 bulan kemudian. Langit Bandung di pagi hari cerah, dan Ibu Lestari merasakan kehangatan matahari di pundaknya. Ia sedang duduk di teras sebuah kafe kecil, dikelilingi oleh tawa dan obrolan ibu-ibu seusianya. Ia tampak berbeda. Lebih ringan. Ada binar di matanya yang sudah lama hilang. Ia tidak lagi memakai kebaya merah marun itu. Hari ini ia mengenakan blus katun sederhana berwarna cerah dan celana panjang yang nyaman. Jadi, Bu Winda, kata Ibu Lestari kepada wanita di sebelahnya, ingat, kalau dia menelepon lagi, bilang mau investasi, uang pensiun ibu, langsung catat nomornya, dan jangan berikan data apapun. Bilang saja, maaf, semua keuangan saya sekarang diurus oleh tim saya. Ibu Winda, 68, tetangga baru sekaligus sahabat karibnya, mengangguk antusias. Siap, Bu Les. Tim saya. Saya suka sekali istilah itu. Terdengar hebat. Mereka semua tertawa. Ini adalah pertemuan bulanan, Lansia Berdaya, sebuah kelompok dukungan yang didirikan oleh Ibu Lestari dan Ibu Hana. Berawal dari pengalamannya sendiri, Ibu Lestari menyadari betapa rentannya para lansia terhadap eksploitasi finansial, seringkali oleh keluarga mereka sendiri. Kelompok ini menjadi tempat mereka berbagi cerita, saling menguatkan, dan belajar tentang hak-hak hukum mereka dari Ibu Hana, yang menjadi penasihat tetap. Setelah pertemuan selesai dan anggota lain pulang, Ibu Lestari dan Ibu Hana duduk berdua, menikmati sisa teh mereka. Kamu melakukan hal yang hebat, Lestari, kata Ibu Hana, tersenyum tulus. Kamu mengubah racun menjadi obat. Ibu Lestari tersenyum. Saya belajar dari yang terbaik, Bu Hana. Omong-omong, kata Ibu Hana, sedikit merendahkan suaranya. Saya dengar kabar dari kolega saya. Soal dia. Ibu Lestari tahu siapa yang dimaksud. Val. Kabar apa? Tanyanya,
nadanya datar. Ia sudah melatih dirinya untuk tidak lagi reaktif terhadap nama itu. Sepertinya dia terlalu serakah. Ada rumor kuat di kalangan firma properti, dia sedang diselidiki. Diduga menyelewengkan uang klien. Memakai uang titipan pembeli untuk menutupi utang pribadinya. Sepertinya, tidak lama lagi, Ibu Hana membuat gerakan tangan seperti orang diborgol. Ibu Lestari menghela napas. Ia tidak merasa senang. Ia juga tidak merasa sedih. Ia hanya merasa hampa. Kasihan Putri, pikirnya. Ia memilih pria yang salah, dan kini ia akan ikut tenggelam bersamanya. Itu urusan mereka, Bu, kata Ibu Lestari pelan. Bukan urusan saya lagi. Sore itu, saat ia sedang menyiram taman kecilnya, oase hijaunya yang kini terasa jauh lebih damai, ponselnya berdering. Nama Gilang muncul di layar. Hatinya selalu berdesir setiap kali Gilang menelepon di luar jadwal. Halo, Gilang? Ada apa? Bu, suara Gilang terdengar lelah, tapi ada nada baru di sana. Nada yang lembut. Ada kabar, Bu? Jantung Ibu Lestari berhenti sejenak. Putri? Ya, Putri sudah melahirkan. Tadi pagi. Operasinya lancar, kata Gilang. Ibu Lestari bersandar di dinding, tangannya yang memegang selang air gemetar. Bayinya selamat? Selamat. Sehat. Bayi perempuan, Bu. Cantik sekali, suara Gilang melembut. Ibu Lestari memejamkan mata, air mata mengalir tanpa ia sadari. Cucunya telah lahir. Seorang bayi perempuan. Dia sudah memberi nama? Tanyanya lirih. Ada jeda sejenak di seberang sana, seolah Gilang sedang mempersiapkan diri. Sudah, Bu. Namanya Anjani. Anjani. Nama almarhumah ibunya. Ibu Lestari terduduk di bangku taman. Ini adalah tusukan terakhir. Sebuah manipulasi, atau sebuah permohonan tulus? Menggunakan nama ibunya, nama nenek buyut bayi itu, adalah cara Putri untuk meraihnya, untuk mendobrak dinding yang telah ia bangun. Itu adalah sebuah permohonan putus asa. Bu? Ibu masih di sana? Suara Gilang terdengar cemas. Iya, Nak. Ibu masih di sini, kata Ibu Lestari, menyeka air matanya. Putri, dia ingin ibu datang menjenguk. Di rumah sakit. Dia menangis terus. Dia mencari ibu, kata Gilang. Hati seorang ibu di dalam diri Lestari menjerit. Ia ingin berlari. Ia ingin lari ke rumah sakit, mengabaikan semua yang telah terjadi, dan memeluk cucunya, Anjani. Ia ingin memeluk Putri, dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tapi wanita yang telah dipermalukan di desa Ve menahannya. Wanita yang telah membangun, lansia berdaya, tahu bahwa ini adalah ujian paling berat. Jika ia lulus sekarang, jika ia datang ke rumah sakit dalam kondisi emosional putrinya yang rentan, siklus itu akan dimulai lagi. Farel akan ada di sana. Permintaan uang akan muncul lagi, mungkin dengan dalih biaya rumah sakit, biaya bayi. Ancaman soal cucunya akan digunakan lagi. Gilang, katanya, suaranya mantap meski hatinya hancur. Ibu tidak akan ke rumah sakit. Bu, tapi... Tidak, Gilang. Ibu tidak bisa. Tapi tolong sampaikan pada Putri, ibu akan mengirimkan surat untuknya. Malam itu, Ibu Lestari duduk di meja kerjanya. Bukan di kamar yang gelap, tapi di ruang kerjanya yang terang, di rumahnya yang aman. Ia mengeluarkan selembar kertas surat yang bagus dan sebuah pulpen. Tangannya stabil. Ia mulai menulis. Putri, ibu sudah mendengar kabar kelahiran Anjani. Ibu ikut berbahagia dia lahir dengan selamat ke dunia. Ia berhenti, menarik napas. Ibu sangat ingin bertemu Anjani. Rasa cinta seorang nenek sudah ada di hati ibu sejak ibu tahu kamu hamil. Karena itu, ibu bersedia bertemu dengannya. Tapi, ada syaratnya. Ini adalah satu-satunya cara agar kita bisa bertemu. Pertemuan harus dilakukan di rumah Gilang. Kapanpun kamu siap, tapi harus di sana. Dan Gilang harus hadir mendampingi ibu selama pertemuan berlangsung. Ia memejamkan mata sejenak, menuliskan bagian terberat. Selama pertemuan itu, kita hanya akan membahas Anjani. Jika ada satu kata saja yang kamu,
atau siapapun yang bersamamu, ucapkan tentang dana amanat, tentang uang, tentang warisan, atau tentang Farel, ibu akan langsung pergi saat itu juga. Dan ibu tidak akan kembali. Jika kamu bisa menerima syarat ini, silakan atur waktunya lewat Gilang. Dia yang akan menjadi perantara kita untuk sementara waktu. Ia meletakkan pulpennya. Ia membaca ulang surat itu. Tegas, jelas, dan tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Ini bukan lagi surat seorang ibu yang terluka. Ini adalah surat dari seorang penyintas. Ia tidak menuliskan kalimat penutup yang berbunga-bunga. Ia hanya melipat surat itu. Ia akan selalu menyayangi putri kecilnya yang dulu. Gadis kecil yang ia ayun-ayun di taman. Tapi ia tidak akan lagi menjadi korban dari wanita yang putrinya pilih saat ini. Ibu Lestari memasukkan surat itu ke dalam amplop. Ia akan meminta Gilang mengantarkannya besok. Ia berjalan ke jendela, menatap taman kecilnya yang diterangi lampu. Ia merasa sedih. Ia merasa hancur. Tapi di balik semua itu, ada perasaan baru yang tumbuh. Perasaan damai. Ia merasa utuh. Ia merasa bebas. Untuk pertama kalinya,